Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi dari jurusan International Business Management. Di sini saya akan memaparkan tentang indikator dari negara Indonesia dan negara Thailand. Indikator pertama yang saya bahas di sini adalah pertumbuhan ekonomi dari negara Indonesia dan negara Thailand. Di negara Indonesia, mencatat perekonomian Indonesia secara kumulatif sepanjang 2021 berhasil tumbuh positif mencapai 3,69% atau lebih baik dari tahun 2020 yang mengalami kontraksi 2,7%. Untuk ekonomi negara Thailand, ekonomi negeri Gajah Putih terkontraksi 6,4% pada kuartal 3 2020 dan tumbuh 7,5% pada kuartal 2 2021. Untuk perekonomian sendiri, menurut persentase yang saya paparkan, untuk kenaikan Indonesia masih mengungguli negara Thailand dengan persentase akhir tahun 2021. Mungkin di sini dikarenakan memulai banyaknya bisnis di negara tersebut. Untuk indikator kedua yakni inflasi. Inflasi di negara Indonesia, realisasi inflasi pada tahun 2021 tercatat sebesar 1,87% atau naik dari relasi tahun 2020 yang sebesar 1,68%. Sedangkan untuk negara Thailand, tingkat inflasi Thailand pada tahun 2021 sebesar 1,23% meningkat 2,8% dari tahun 2020. Dari tingkat inflasi tahun 2021 ini, untuk kenaikan persentase Thailand lebih unggul daripada Indonesia. Dijelaskan bahwa Thailand pada tahun 2020 sempat menurun drastis sampai minus dan tahun 2021 kenaikan mencapai 2,8%. Untuk indikator ketiga yakni pada tingkat pengangguran, Indonesia pada Agustus tahun 2021 mencapai 6,49% dari jumlah angkatan kerja atau setara dengan 9,10 juta. Jumlah ini lebih rendah dari pada tahun 2020. Pada angkatan kerja laki-laki turun dari 7,46% pada Agustus 2020 menjadi 6,74% pada Agustus 2021. Sedangkan TPT pada angkatan kerja perempuan bergerak dari 6,46% menjadi 6,11% dalam periode yang sama. Sedangkan tingkat pengangguran pada negara Thailand meningkat menjadi 1,63% pada tahun 2020 dari 0,99% pada tahun 2019 dikarenakan hilangnya pekerjaan terkait pandemi COVID-19 akibat kontraksi perekonomian Thailand. Pemerintah gagal meningkatkan kesempatan kerja di tengah pembatasan COVID-19. Tingkat pengangguran turun menjadi 1,5% pada tahun 2021 menurut Global Data, seiring dengan mulai pulihnya lapangan kerja seiring dengan dibukakannya kembali kegiatan ekonomi. Pada tahun ini, kedua negara mendapatkan persentase menurun dalam tingkat pengangguran dikarenakan adanya virus COVID, namun jika dilihat dari Indonesia lebih unggul daripada negara Thailand. Indikator keempat ini yang saya akan bahas adalah mulai dari nilai tukar terhadap KUR terhadap US dollar. Untuk Indonesia, rupiah ditutup pada level BIT 14.265 per US dollar. Untuk negara Thailand, KUR konversi dolar atau baht Thailand 1 USD sama dengan 364700 THB. Untuk keunggulan dari kedua negara tersebut, Indonesia masih terlihat unggul dikarenakan jumlah mata uang Indonesia lebih besar daripada negara Thailand. Untuk indikator kelima yang akan saya bahas mulai dari tingkat suku bunga acuan Bank Sentral. Untuk Indonesia sendiri, Bank Indonesia pada 15-16 Desember tahun 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7D reverse repo rate sebesar 3,50%, suku bunga deposit facility sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Sedangkan untuk Thailand, suku bunga acuan Thailand dilaporkan sebesar 2,50% pada tahun 2023. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 2,25%. Untuk suku bunga di sini Indonesia masih lebih unggul daripada negara Thailand. Untuk indikator keenam yakni mulai dari jumlah penduduk, untuk Indonesia sendiri mempunyai jumlah penduduk 273,8 juta, sedangkan Thailand 7,6 juta. Untuk jumlah penduduk sendiri, Indonesia masih lebih unggul daripada Thailand, mungkin dikarenakan wilayah juga penting. Untuk indikator yang ketujuh ini pertumbuhan penduduk, yakni pada Indonesia pada pertengahan tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 270,20 juta jiwa. Angkanya kembali naik menjadi 272,868 juta jiwa pada pertengahan tahun 2021
Kemudian jumlah penduduk Indonesia dilaporkan kembali mengalami peningkatan menjadi 275,77 juta jiwa hingga pertengahan tahun 2022. Sedangkan negara Thailand, populasi Thailand dilaporkan sebesar 6,1 orang pada tahun 2022. Rekor ini turun dibandingkan sebelumnya, yaitu 6,2 jiwa untuk tahun 2021. Pada populasi Thailand diperbarui tahunan dengan rata-rata 53,0 jiwa dari 1950 sampai 2022 dengan 73 observasi. Untuk dari tingkat pertumbuhan penduduk, untuk keunggulan pertumbuhan penduduk masih di besar negara Indonesia. Untuk indikator ke-8 ini mulai dari tingkat kematian. Untuk Indonesia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mencatat terdapat 783,27 ribu jiwa meninggal di dunia di Indonesia pada tahun 2021. Sedangkan di Thailand, angka kematian di Thailand meningkat sebesar 0,7 kematian per 1000 penduduk dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, angka kematian di Thailand mencapai puncak pada tahun 2021 dengan 7,92 kematian per 1000 penduduk. Dengan ini, untuk perbandingannya dengan penduduk lebih unggul, angka kematian masih juga lebih unggul dari negara Thailand. Untuk tingkat indikator yang 9, saya akan menjelaskan tentang populasi perusahaan besar. Untuk di Indonesia masih ada 10 perusahaan besar yang ada di Indonesia, sedangkan di Thailand 15 perusahaan besar yang ada di Thailand. Di sini dalam persaingan perusahaan, keberadaan perusahaan negara Thailand masih lebih unggul daripada Indonesia dengan perusahaan 15. Dengan indikator yang ke-10 ini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan. Untuk yang di Indonesia memiliki sistem nasional pendidikan tersendiri yang menerapkan wajib belajar 12 tahun, yaitu 9 tahun pendidikan dasar dan meliputi 6 tahun di sekolah dasar serta masing-masing 3 tahun di SMP dan di SMA. Untuk di negara Thailand, sistem pendidikan Thailand menerapkan 9 tahun wajib belajar dengan 12 tahun pendidikan gratis sampai menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas. Dari keduanya sama dengan 12 tahun pendidikan, tetapi untuk di Thailand diwajibkan hanya 9 tahun, sedangkan di Indonesia 12 tahun. Namun keunggulan di Thailand memberikan fasilitas gratis selama 12 tahun pendidikan. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur.